Dunia Rania adalah surga yang ia bangun bata demi bata selama 15 tahun. Surga itu bernama rumah tangga, dengan pilar utamanya, Bima, suaminya. Setiap pagi, aroma kopi dan nasi goreng buatannya menjadi pengantar Bima menuju medan perangnya di sebuah perusahaan multinasional terkemuka. Bima adalah seorang manajer regional yang cemerlang, pria yang citranya di mata Rania tanpa celah. Tampan, bertanggung jawab, dan selalu pulang ke pelukannya. Rania, di sisi lain, telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi istri dan ibu yang sempurna bagi putra sematawayang mereka, Arga, yang kini sudah beranjak remaja. Ia mengelola butik online kecil dari rumah, lebih sebagai pengisi waktu ketimbang sumber penghasilan utama, karena Bima selalu memastikan pundi-pundi keluarga tak pernah kurang. Kehidupan mereka adalah sebuah melodi yang indah. Akhir pekan diisi dengan tamasya keluarga, malam hari diisi dengan obrolan hangat di sofa sambil menonton film, dan setiap perayaan ulang tahun selalu terasa istimewa. Bima tidak pernah lupa memberinya hadiah, entah itu perhiasan mungil atau sekadar sebuket bunga lili putih kesukaannya. Rania merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia mempercayai Bima sepenuhnya, seperti ia mempercayai matahari akan terbit esok hari. Namun, beberapa bulan terakhir, ada nada sumbang yang samar-samar terdengar dalam melodi indah itu. Bima menjadi lebih sering lembur. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu dalam genggamannya atau dalam posisi terbalik di atas meja. Jika Rania tak sengaja menyentuhnya, Bima akan bereaksi sedikit lebih cepat dari biasanya untuk mengambilnya. Awalnya, Rania menepis semua itu sebagai paranoia. Tentu saja Bima sibuk, posisinya semakin tinggi, tanggung jawabnya semakin besar. Wajar jika ia lebih protektif dengan ponselnya yang berisi data-data penting perusahaan. Rania memarahi dirinya sendiri karena sempat berpikir yang tidak-tidak. Hingga suatu sore, Bima pulang dengan raut wajah yang dibuat serius. Ia duduk di samping Rania, menggenggam tangannya dengan cara yang terasa seperti sebuah prolog untuk sebuah pengumuman penting. "Sayang, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," kata Bima, tatapannya dalam. Jantung Rania berdebar sedikit. "Ada apa, Mas?" "Aku harus ke Surabaya selama 4 hari. Ada proyek besar yang harus aku awasi langsung di kantor cabang. Ini mendadak, berangkat besok pagi." Rania menghela napas lega. "Hanya perjalanan dinas. Ini bukan yang pertama kali." "Oh, kukira ada apa." "Ya sudah, tidak apa-apa, Mas. Nanti aku siapkan semua keperluanmu." "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian," ujar Bima sambil memeluknya. Pelukan itu terasa sama hangatnya, tetapi entah kenapa, Rania merasakan getar yang berbeda. Getar yang bukan kerinduan, melainkan kegelisahan. Malam itu, saat Bima sudah tertidur pulas setelah mereka berkemas bersama, Rania tidak bisa memejamkan matanya. Ada sesuatu yang mengganjal. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang kerja Bima. Ia tidak berniat menggeledah, hanya ingin menenangkan hatinya yang resah. Matanya tertuju pada tas kerja Bima yang sudah rapi. Ada secari kertas kecil yang menyembul dari saku samping, selembar struk pembayaran. Karena penasaran, Rania menariknya perlahan. Itu adalah struk dari sebuah toko perhiasan ternama. Tanggalnya baru kemarin. Tertera di sana pembelian sebuah kalung emas putih dengan liontin inisial L. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Namanya Rania, diawali huruf E. Nama ibunya dan ibu mertuanya juga tidak ada yang berinisial L. Mungkin untuk klien? Tapi Bima bukan di bagian marketing yang harus memberi hadiah pada klien. Untuk undian di kantor? Rasanya tidak mungkin. Pikiran Rania melayang pada Lydia, sekretaris baru Bima. Gadis muda yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Cantik, dengan senyum yang selalu merekah dan cara menatap Bima yang menurut Rania sedikit berlebihan. Beberapa kali Lydia menelepon Bima di luar jam kerja dengan alasan pekerjaan mendesak. Rania pernah melihatnya saat mampir ke kantor Bima, dan gadis itu menyapanya dengan sangat manis, terlalu manis hingga terasa palsu. Tidak mungkin, bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia mencoba menyangkal, mencoba mencari 1001 alasan logis lainnya. Tapi hatinya, insting seorang wanitanya, menjeritkan sebuah kebenaran pahit yang coba ia abaikan.
Ia meletakkan kembali struk itu dengan tangan gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Rania tidur memunggungi suaminya dengan hati yang hancur berkeping-keping, membangun dinding pertama di antara surga mereka. Keesokan paginya, Rania tetap memainkan perannya dengan sempurna. Ia membangunkan Bima dengan senyum, menyiapkan sarapan favoritnya, dan mengantarkannya ke pintu depan. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan lupa telepon kalau sudah sampai," ucapnya, mencium punggung tangan Bima seperti biasa. "Pasti, sayang. Jaga diri dan Arga baik-baik ya," balas Bima, mencium keningnya sebelum masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Saat taksi itu menghilang di tikungan jalan, senyum di wajah Rania luntur seketika. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Air mata yang sejak semalam ia tahan akhirnya tumpah ruah. Surga itu bukan hanya retak, ia merasa salah satu pilarnya telah roboh. Perjalanan dinas ke Surabaya itu terasa seperti sebuah kebohongan besar. Dan ia, sang ratu di istana ini, baru saja menyadari bahwa mungkin ada penyusup yang diam-diam telah membangun istana lain di hati rajanya. Tapi Rania bukanlah wanita lemah yang akan menangis meratapi nasib. Di sela-sela isak tangisnya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan meruntuhkan istananya. Tidak, ia akan menemukan sang penyusup dan membakar istana bayangan itu hingga menjadi abu. Dimulai dari sekarang. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah kekosongan yang dingin dan menusuk. Rania membasuh wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang sembab, wajah yang pucat. Ini bukan dirinya. Dirinya yang dikenal semua orang adalah wanita yang tegar, ceria, dan penuh kendali. Ia tidak akan membiarkan Bima atau siapapun melihat kerapuhan ini. Mulai detik ini, ia akan mengenakan topeng. Topeng istri manis yang percaya sepenuhnya pada sang suami, sementara di baliknya, ia akan menjadi seorang detektif yang mencari kebenaran. Langkah pertamanya adalah memastikan kecurigaannya. Apakah Bima benar-benar di Surabaya? Pukul 10 pagi, ponselnya berdering. "Nama, suamiku sayang," tertera di layar. Rania menarik napas dalam-dalam, mengatur suaranya agar terdengar normal dan bahagia. "Halo, Mas. Alhamdulillah sudah telepon. Sudah sampai di Surabaya," sapanya dengan nada riang. Terdengar suara Bima di seberang sana, sedikit berisik latar belakangnya. "Sudah, sayang. Ini baru saja check-in di hotel. Maaf ya baru sempat telepon, tadi langsung meeting sebentar dengan tim di bandara." Sebuah kebohongan yang mulus. Rania hampir saja tertawa getir. "Oh, syukurlah kalau sudah sampai dengan selamat. Jangan terlalu capek ya, Mas. Ingat kesehatan." "Iya, sayang. Kamu juga? Sudah sarapan?" "Arga sudah berangkat sekolah?" Bima bertanya balik, memainkan perannya sebagai suami perhatian dengan begitu baik. Mereka mengobrol beberapa menit lagi, penuh dengan kata-kata manis dan rindu yang palsu dari kedua belah pihak. Setelah telepon ditutup, Rania menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Kebohongan Bima begitu sempurna, tanpa celah sedikit pun. Ini membuktikan bahwa ini bukan yang pertama kalinya. Ia sudah sangat terlatih. Rania tidak mau membuang waktu. Ia teringat pernah memasang aplikasi pelacak di ponsel Arga untuk alasan keamanan. Dulu, ia juga iseng memasangnya di ponsel Bima dengan alasan jika ponselnya hilang, bisa mudah ditemukan. Bima hanya tertawa dan setuju saja, mungkin menganggapnya sebagai bentuk perhatian seorang istri. Ia tidak pernah menyangka aplikasi itu akan menjadi senjatanya. Dengan tangan gemetar, Rania membuka aplikasi tersebut di laptopnya. Ia memasukkan data login Bima. Beberapa detik kemudian, sebuah titik merah muncul di peta. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lokasi titik itu. Bukan di Surabaya. Bahkan bukan di dekat bandara manapun di Jakarta. Titik itu berada di sebuah area perumahan klaster di kawasan Cibubur. Sebuah area yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Bima. Dunia Rania seakan berputar. Jadi benar. Semuanya benar. Bima tidak ke Surabaya. Dia berada di sebuah rumah di Cibubur. Bersama siapa? Jawabannya sudah hampir pasti, Lydia. Rasa sakit yang tadi pagi sempat mereda, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan 10 kali lipat.
Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga kering. Ia ingin berteriak, melempar laptop itu ke dinding. Tapi ia menahannya. Amarah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Rania segera menyusun rencana. Ia menelepon sahabat terbaiknya, Sari, seorang fotografer profesional. "Sar, kamu sibuk nggak hari ini?" tanya Rania, berusaha agar suaranya tidak bergetar. "Lumayan, Ran. Ada pemotretan produk siang ini." "Kenapa? Tumben. Bukannya Bima lagi ke Surabaya?" Rania menelan ludah. "Justru itu. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh kamu jadi mata-mata untukku. Bisa?" Sari terdiam sejenak, merasakan ada yang tidak beres dari nada suara sahabatnya. "Mata-mata? Maksudmu? Jangan bilang kamu. Aku akan kirimkan alamatnya. Tolong, kamu pergi ke sana. Bawa kamera telemu. Ambil gambar siapapun yang ada di rumah itu, terutama kalau kamu melihat Bima. Jangan sampai ketahuan. Anggap saja ini job paling penting dalam hidupmu, Sar. Aku mohon." Tidak ada lagi pertanyaan dari Sari. Ia bisa merasakan urgensi dan keputusasaan dalam suara Rania. "Oke, Ran. Kirim alamatnya. Aku akan atur jadwalku. Aku akan ke sana." Sambil menunggu kabar dari Sari, Rania mencoba menyibukkan diri. Ia membereskan rumah, memasak untuk Arga, dan mengelola pesanan butiknya. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap itu dari Sari. Pukul 3 sore, Bima kembali menelepon. Kali ini ia bercerita tentang meeting-nya yang berjalan lancar dan betapa ia merindukan masakan Rania. Rania membalasnya dengan kalimat-kalimat manis, mengatakan bahwa ia juga sangat merindukannya. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti duri yang menusuk tenggorokannya sendiri. Ia mual dengan kepura-puraan ini, tetapi ia tahu ia harus bertahan. Menjelang senja, sebuah pesan masuk dari Sari. Isinya hanya satu kata, "Dapat." Beberapa menit kemudian, serangkaian foto masuk ke ponsel Rania. Foto pertama menunjukkan mobil Bima terparkir di depan sebuah rumah minimalis yang cantik. Foto kedua, yang sepertinya diambil dari jarak jauh, menunjukkan Bima sedang menyiram tanaman di teras rumah. Ia tidak mengenakan kemeja kerjanya, hanya kaos oblong santai. Seperti seorang suami yang sedang menikmati sore hari di rumahnya sendiri. Lalu datang foto ketiga. Foto yang meremukan sisa-sisa hati Rania menjadi debu. Lydia keluar dari pintu rumah, membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Ia tersenyum pada Bima, senyum seorang istri kepada suaminya. Bima balas tersenyum, lalu merangkul pinggang Lydia dengan mesra. Mereka duduk di teras, minum teh bersama, tampak begitu bahagia dan damai. Rania menatap foto itu tanpa berkedip. Udara di sekitarnya terasa menipis. Jadi inilah perjalanan dinas itu. Inilah proyek besar yang harus diawasi. Sebuah kehidupan baru yang ia bangun bersama wanita lain, di rumah lain, tepat di bawah hidung Rania. Mereka tidak hanya berselingkuh, mereka menjalani kehidupan layaknya suami istri. Kalung berinisial L itu kini terasa masuk akal. Itu adalah hadiah untuk sang istri muda. Rania tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang ada kini adalah kemarahan yang membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam di dalam dadanya. Ia menyimpan foto-foto itu dengan rapi di folder tersembunyi. Ini adalah amunisi pertamanya. Malam itu, saat Bima menelepon untuk mengucapkan selamat tidur, suara Rania terdengar lebih manis dari biasanya. "Selamat tidur juga ya, Mas. Mimpi indah. Aku di sini selalu mendoakan kesuksesanmu," ucapnya dengan lembut. "Terima kasih, bidadariku," balas Bima dari seberang sana, dari surga palsunya bersama Lydia. Setelah telepon ditutup, Rania tersenyum sinis dalam kegelapan kamarnya. "Ya, aku akan berdoa untukmu, Bima," bisiknya. "Aku akan berdoa agar kamu mendapatkan semua yang pantas kamu dapatkan." Malam itu, Rania tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak ia menemukan struk perhiasan. Topeng manisnya telah terpasang dengan sempurna. Di baliknya, sang dewi pembalasan dendam telah lahir. Rencananya mulai tersusun di kepalanya,
Sebuah skenario rumit di mana ia akan menjadi sutradara, dan Bima serta Lydia akan menjadi aktor utama dalam drama kehancuran mereka sendiri. 3 hari berikutnya terasa seperti sebuah pertunjukan teater yang absurd. Rania adalah aktris utamanya, memainkan peran sebagai istri yang setia dan merindu. Pagi hari ia akan mengirim pesan selamat pagi yang manis kepada Bima, menanyakan jadwal meeting-nya. Siang hari ia akan menelepon, sekadar untuk mendengar suaranya. Dan malam hari, mereka akan bertukar ucapan selamat tidur. Di setiap percakapan, Rania menyisipkan pujian, betapa bangganya ia memiliki suami pekerja keras seperti Bima. Di sisi lain, Bima tampak semakin nyaman dalam kebohongannya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kata manis Rania adalah racun yang bekerja perlahan. Ia merasa aman, yakin bahwa istrinya di rumah tidak mencurigai apapun. Ia menikmati perannya sebagai raja di 2 istana, tidak tahu bahwa salah satu ratunya sedang mengasah pedang untuk memenggal mahkotanya. Hari keempat, Bima pulang. Rania menyambutnya di depan pintu dengan pelukan hangat dan senyum merekah, seolah-olah ia adalah oase di tengah padang pasir. "Selamat datang kembali, Mas. Aku kangen banget," seru Rania dengan antusiasme yang dibuat-buat. Bima, yang tampak sedikit lelah namun puas, membalas pelukannya. "Aku juga kangen kamu, sayang. Lebih dari apapun." Rania telah menyiapkan makanan kesukaan Bima. Mereka makan malam bersama Arga, dan suasana terasa normal, bahkan lebih hangat dari biasanya. Rania terus-menerus melayani Bima, mengambilkannya nasi, menuangkan minum, menanyakan detail perjalanannya yang tentu saja fiktif. Bima bercerita dengan lancar tentang hotel di Surabaya, tentang klien yang alot, tentang kemacetan kota pahlawan. Rania mendengarkan dengan saksama, mengangguk, dan sesekali melontarkan pertanyaan yang membuatnya tampak tertarik, padahal dalam hati ia mencatat setiap detail kebohongan itu sebagai bukti betapa busuknya pria di hadapannya. Malam itu, di ranjang mereka, Bima mencoba untuk lebih mesra. Ia mungkin merasa bersalah, atau mungkin hanya ingin menunaikan kewajiban setelah lama tak bersua. Rania tidak menolaknya. Ia melayaninya, tetapi hatinya sedingin es. Saat Bima memeluknya setelah semuanya selesai, Rania memejamkan mata dan membayangkan foto Bima dan Lydia yang sedang minum teh di teras rumah mereka. Rasa jijik menjalari tubuhnya, tetapi ia menahannya. Ini adalah bagian dari permainan. Ia harus membuat Bima merasa bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa benteng pertahanannya aman. Keesokan harinya, saat Bima sudah berangkat kerja, Rania memulai tahap berikutnya dari rencananya. Ia tidak akan gegabah melabrak mereka. Itu terlalu mudah dan tidak memuaskan. Ia tidak hanya ingin mereka berpisah, ia ingin menghancurkan mereka. Menghancurkan sumber kebahagiaan dan kebanggaan mereka, karir dan status sosial. Rania duduk di depan laptopnya, bukan untuk mengurus butiknya, melainkan untuk melakukan riset. Ia membuka situs web perusahaan tempat Bima bekerja. Ia membaca dengan teliti bagian, visi omisi, nilai-nilai perusahaan, dan yang terpenting, kode etik perilaku. Di sana, ia menemukan klausul yang ia cari. Sebuah pasal yang menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan tidak menoleransi hubungan asmara antara atasan dan bawahan langsung untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalisme lingkungan kerja. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat sanksi berat, mulai dari surat peringatan hingga pemutusan hubungan kerja. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Rania. Ini dia. Ini adalah celah untuk masuk. Hubungan Bima sebagai manajer regional dan Lydia sebagai sekretarisnya adalah pelanggaran langsung terhadap kode etik ini. Perselingkuhan mereka bukan lagi hanya masalah pribadi, tapi sudah menjadi masalah profesional. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak amunisi. Foto-foto dari Sari adalah awal yang baik, tetapi itu hanya membuktikan mereka bersama di luar kantor. Rania butuh bukti penyalahgunaan wewenang atau hubungan tidak pantas yang terjadi di lingkungan kerja. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di dalam rumah ini. Laptop kerja Bima. Bima cukup ceroboh, atau mungkin terlalu percaya diri. Ia sering meninggalkan laptop kerjanya di rumah saat akhir pekan dan jarang mematikannya, hanya dalam mode tidur. Rania tahu kata sandinya, kombinasi tanggal ulang tahun Arga. Selama ini ia tidak pernah tertarik untuk membukanya, menghargai privasi suaminya.
Tapi sekarang, privasi adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi dimiliki Bima. Menunggu saat yang tepat, di akhir pekan ketika Bima sedang asyik bermain futsal dengan teman-temannya, Rania masuk ke ruang kerja. Dengan jantung berdebar, ia membuka laptop Bima. Layar langsung menyala, menampilkan desktop yang penuh dengan ikon folder pekerjaan. Rania langsung menuju aplikasi percakapan internal perusahaan. Riwayat percakapan antara Bima dan Lydia tidak dihapus. Membacanya membuat perut Rania mual. Percakapan itu dimulai dengan hal-hal pekerjaan, tetapi dengan cepat berubah menjadi genit dan pribadi. Panggilan, sayang, mas, emoji cium dan hati, janji-janji untuk bertemu setelah jam kerja. Bahkan ada beberapa percakapan di mana Bima meminta Lydia untuk memanipulasi laporan kehadiran atau mengatur jadwal perjalanannya agar mereka bisa punya waktu berdua. Mereka bahkan merencanakan perjalanan dinas ke Surabaya, itu melalui chat tersebut, lengkap dengan tawa dan lelucon tentang betapa bodohnya Rania yang pasti akan percaya. Tak hanya itu, Rania juga membuka folder perjalanan dinas. Di sana tersimpan semua klaim reimbursement. Rania menemukan kejanggalan. Ada beberapa klaim untuk makan malam di restoran mahal pada tanggal-tanggal di mana Bima seharusnya lembur sendirian di kantor. Rania yakin itu adalah kencan mereka yang dibiayai oleh perusahaan. Dengan tangan yang dingin namun stabil, Rania memotret semua bukti itu dengan ponselnya. Layar percakapan, detail klaim palsu, semuanya. Ia juga menyalin beberapa file penting ke dalam sebuah flash disk yang sudah ia siapkan. Ia bekerja dengan cepat dan efisien, seperti seorang agen rahasia. Setelah selesai, ia menutup semuanya, mengembalikan laptop ke mode tidur, dan meletakkannya persis seperti semula. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ketika Bima pulang dengan keringat membasahi kaosnya, Rania menyambutnya dengan segelas jus jeruk dingin. "Gimana futsalnya, Mas? Menang?" Tanyanya dengan senyum cerah. "Pasti dong. Kamu tahu jagoanmu ini," jawab Bima dengan bangga, sama sekali tidak menyadari bahwa di belakang senyum manis itu, istrinya baru saja selesai mengumpulkan paku-paku untuk peti mati karirnya. Rania kini memegang semua kartu. Ia punya bukti perselingkuhan, bukti pelanggaran kode etik perusahaan, dan bukti penyalahgunaan fasilitas kantor. Rencananya sudah matang. Ia tidak akan mengirimkan ini sebagai Rania, istri yang tersakiti. Tidak, ia akan mengirimkannya sebagai karyawan yang peduli terhadap integritas perusahaan. Sebuah laporan anonim yang dingin, profesional, dan tak terbantahkan. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi, agar tidak ada kecurigaan yang mengarah padanya. Ia akan membiarkan Bima dan Lydia menikmati surga curian mereka sedikit lebih lama. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat ia memotong sayap mereka dan membiarkan mereka jatuh terhempas. Penantian adalah sebuah seni. Rania mempraktikannya dengan kesabaran seorang pemburu. Selama 2 minggu, ia menjalani rutinitasnya seolah tak ada badai yang ia siapkan di cakrawala. Ia memasak, mengurus Arga, melayani Bima, dan tersenyum. Senyumnya adalah senjata paling mematikan, karena Bima tidak pernah melihatnya datang. Suaminya itu, yang terbuai oleh rasa aman dan kehidupan gandanya yang sukses, semakin ceroboh. Ia semakin sering menelepon Lydia dengan suara berbisik di balkon, mengira Rania tidak mendengar. Ia bahkan membawa pulang aroma parfum wanita lain yang samar, yang langsung dikenali Rania sebagai parfum yang sama yang ia cium dari Lydia di kantor waktu itu. Setiap kecerobohan itu tidak lagi menyakitinya, melainkan hanya menguatkan tekadnya. Hari eksekusi itu akhirnya tiba. Itu adalah hari Selasa, hari yang sibuk dan tidak mencurigakan. Pagi itu, setelah Bima dan Arga berangkat, Rania tidak membuka laptopnya di rumah. Ia pergi ke sebuah mall di pusat kota, menuju sebuah warung internet kecil yang tersembunyi di lantai paling atas. Tempat yang ramai oleh para gamer muda, tempat di mana tidak ada yang akan memperhatikan seorang ibu rumah tangga yang duduk di salah satu bilik selama 1 jam. Ini adalah bagian dari strateginya, tidak meninggalkan jejak digital apapun dari rumah. Menggunakan komputer umum yang agak lambat, Rania membuat sebuah alamat email baru. Namanya dibuat sangat umum dan tidak pribadi, peduli.perusahaan@emailprovider.com. Kemudian, ia mulai menyusun draft emailnya. Tujuannya jelas,
Direktur HRD dan CEO perusahaan yang namanya sudah ia dapatkan dari situs web resmi. Ia tidak menulis dengan emosi seorang istri yang dikhianati, melainkan dengan nada seorang karyawan loyal yang prihatin. Subjek, laporan pelanggaran kode etik karyawan, konflik kepentingan. YTH. Bapak, nama CEO, dan Bapak Ibu, nama Direktur HRD. Dengan hormat, saya menulis surat ini sebagai seorang karyawan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai profesionalisme yang dijunjung oleh perusahaan kita. Dengan berat hati, saya merasa perlu melaporkan adanya potensi pelanggaran serius terhadap kode etik perusahaan pasal 4.2 mengenai hubungan atasan-bawahan. Laporan ini menyangkut Bapak Bima Andriansyah, Manajer Regional, dan Saudari Lydia Paramita, Sekretaris Regional. Telah terjalin hubungan personal yang tidak pantas di antara keduanya, yang telah menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Sebagai bukti awal, terlampir dalam email ini beberapa dokumen pendukung. 1. Lampiran A. Screenshot percakapan non-profesional melalui platform komunikasi internal perusahaan. 2. Lampiran B. Dokumentasi foto yang menunjukkan keduanya berada di kediaman yang sama di luar jam kerja, mengindikasikan hubungan yang lebih dari sekadar profesional. 3. Lampiran C. Contoh klaim reimbursement perjalanan dinas yang patut dicurigai kebenarannya dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan. Saya berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan investigasi internal secara adil dan profesional demi menjaga nama baik dan etos kerja perusahaan yang kita banggakan. Demi keamanan saya memilih untuk tetap anonim. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, karyawan yang peduli. Rania membaca ulang email itu berkali-kali. Dingin, formal, dan menusuk langsung ke jantung permasalahan. Ia memasukkan semua file bukti yang telah ia simpan di flash disk. Foto-foto dari Sari, screenshot percakapan genit, dan salinan klaim palsu. Dengan napas tertahan, jarinya menekan tombol kirim. Sebuah perasaan aneh menjalari dirinya. Bukan kebahagiaan, bukan juga kesedihan. Itu adalah kelegaan yang dingin. Batu pertama longsoran telah ia dorong dari puncak gunung. Sekarang, ia hanya perlu menunggu dan menyaksikan longsoran itu menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Ia segera menghapus riwayat penelusuran, keluar dari akun emailnya, dan meninggalkan warnet itu tanpa menoleh ke belakang. Dampak dari email itu tidak langsung terasa, tetapi Rania adalah pengamat yang jeli. 3 hari setelah email itu dikirim, ia mulai melihat perubahan pada Bima. Suaminya pulang kerja dengan wajah lebih kaku dan lelah dari biasanya. Ia lebih banyak diam saat makan malam. Ponselnya lebih sering berdering, dan ia akan segera menjauh untuk menjawabnya dengan suara pelan dan tegang. Ada masalah di kantor, Mas? Tanya Rania suatu malam, dengan nada penuh simpati palsu. Bima tersentak, seolah terkejut dari lamunannya. Ah, tidak. Cuma kerjaan lagi numpuk saja. Biasa, akhir kuartal. Bohong. Rania tahu itu bohong. Ini bukan lelah karena pekerjaan, ini adalah lelah karena tekanan dan ketakutan. Malam berikutnya, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Rania melihat ada lingkaran hitam di bawah matanya. Mas, kamu kelihatan stres sekali. Kalau ada masalah, cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu menenangkan, ujar Rania sambil memijat pundak suaminya. Sentuhan itu membuat Bima menegang. Ia menghela napas berat. Cuma salah paham sedikit di kantor, sayang. Ada audit internal mendadak. Ribet urusannya. Audit internal. Rania hampir tersenyum. Jadi, mereka sudah bergerak. Laporannya ditanggapi dengan serius. Permainan Rania menjadi semakin intens. Semakin Bima tertekan, semakin Rania menunjukkan perhatiannya. Ia memasak makanan yang lebih lezat, menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan tidak pernah menuntut apapun. Ia menjadi istri yang sempurna di tengah badai suaminya, sebuah pelabuhan yang aman. Namun, bagi Bima, kebaikan Rania justru terasa seperti siksaan. Ia tidak bisa berbagi masalah sebenarnya, karena masalah itu akan menghancurkan citra dirinya di depan wanita yang begitu mempercayainya. Ia terperangkap dalam sangkar yang ia bangun sendiri, dan Rania, sang sipir,
hanya tersenyum manis dari luar. Puncaknya datang pada hari Jumat di akhir minggu itu. Bima pulang dengan wajah pucat pasi. Ia tidak menyentuh makan malamnya sama sekali. Aku dipanggil HRD tadi, katanya dengan suara pelan, tatapannya kosong menembus dinding. Rania meletakkan sendoknya, memasang wajah kaget dan khawatir. Dipanggil HRD? Kenapa, Mas? Ada apa? Bima menggelengkan kepalanya. Nggak tahu. Mereka cuma bilang ada laporan yang masuk. Laporan anonim. Mereka akan mulai investigasi hari Senin. Rania menahan napasnya. Jantungnya berdebar kencang, sebuah genderang perang yang merayakan kemenangan pertama. Ia meraih tangan Bima, menggenggamnya erat. Laporan apapun itu, aku yakin kamu nggak salah, Mas. Kamu orang paling jujur yang aku kenal. Jangan khawatir, semuanya pasti akan baik-baik saja, kata Rania, matanya menatap lurus ke mata Bima, memancarkan kepercayaan palsu yang begitu meyakinkan. Di dalam tatapan itu, Bima hancur. Ia melihat kepercayaan yang sebentar lagi akan ia musnahkan. Ia melihat cinta yang telah ia hianati. Dan ia tidak tahu bahwa wanita yang sedang menenangkannya inilah yang memegang belati yang siap menikamnya dari belakang. Fondasi karirnya telah retak. Minggu depan, badai yang sesungguhnya akan datang. Senin pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah Rania terasa berat dengan ketegangan yang hanya ia dan Bima yang bisa merasakan, meskipun untuk alasan yang sangat berbeda. Bima hampir tidak tidur semalaman. Wajahnya kuyu, dan tangannya sedikit gemetar saat ia mengikat dasinya. Rania memperhatikannya dari pantulan cermin meja rias. Ia mendekat, merapikan kerah kemeja Bima dengan sentuhan lembut. Semangat ya, Mas. Hadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku di sini selalu mendoakanmu, bisiknya, memberinya kecupan ringan di pipi. Kata-kata penyemangat itu, yang seharusnya menjadi balsam, justru terasa seperti bara api bagi Bima. Rasa bersalah menggerogotinya. Bagaimana bisa ia mengkhianati wanita sebaik ini? Saat Bima berangkat kerja, Rania berdiri di ambang pintu sampai mobilnya hilang dari pandangan. Senyum manisnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin penuh perhitungan. Pertunjukan babak pertama telah usai. Kini saatnya ia menjadi penonton dan menikmati badai yang telah ia ciptakan. Di kantor, suasana sudah terasa aneh. Meskipun investigasi seharusnya bersifat rahasia, desas-desus lebih cepat menyebar daripada email resmi. Tatapan-tatapan curiga dan bisikan-bisikan di sudut pantry mengikuti setiap langkah Bima. Ia merasa seperti berjalan telanjang di tengah keramaian. Pukul 10 pagi, email yang ditakutkan itu masuk. Panggilan dari Departemen HRD. Bima memasuki ruang rapat yang terasa dingin dan steril. Di sana sudah duduk Bu Ratna, kepala HRD yang terkenal tegas dan tanpa kompromi, bersama dua anggota timnya. Wajah mereka kaku dan profesional. Selamat pagi, Pak Bima. Silakan duduk, kata Bu Ratna, tanpa senyum. Jantung Bima berdebar tak karuan. Ini adalah awal dari akhir. Interogasi dimulai. Bu Ratna tidak bertele-tele. Ia langsung ke pokok permasalahan. Kami menerima laporan anonim yang sangat serius mengenai pelanggaran kode etik. Laporan ini menyangkut Anda dan sekretaris Anda, Lydia Paramita. Bima mencoba terlihat tenang. Laporan? Saya tidak mengerti, Bu. Saya dan Lydia hanya punya hubungan kerja yang profesional. Bu Ratna mengangkat alisnya sedikit, lalu salah satu stafnya menyalakan proyektor. Di layar putih di belakangnya, muncul gambar pertama, screenshot percakapan mereka. Panggilan, sayang, janji bertemu di luar, dan emoji hati yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Bima memucat. Ia tak menyangka ada yang bisa mengaksesnya. Itu hanya bercanda, Bu. Kami memang dekat sebagai teman kerja, tidak lebih. Bu Ratna tidak menanggapi pembelaannya. Gambar berikutnya muncul. Foto Bima dan Lydia di teras rumah di Cibubur. Foto paling telak, saat Bima merangkul pinggang Lydia dengan mesra. Bercanda? Tanya Bu Ratna dengan nada sinis. Apakah ini juga bagian dari pertemanan kerja yang profesional, Pak Bima? Tinggal di rumah yang sama selama perjalanan dinas fiktif Anda. Bima terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya.
Semua penyangkalan yang telah ia siapkan di kepalanya buyar seketika. Bukti itu terlalu kuat, terlalu nyata. Mereka terus memberondongnya dengan bukti lain. Klaim reimbursement makan malam romantis, catatan manipulasi jadwal, semuanya terpampang jelas. Bima merasa seperti terdakwa di pengadilan. Setiap kata pembelaannya terdengar lemah dan menyedihkan. Setelah 1 jam yang terasa seperti selamanya, Bima dipersilakan keluar. Beberapa saat kemudian, giliran Lydia yang masuk. Dari luar, Bima bisa membayangkan kepanikan gadis itu. Lydia yang biasanya ceria dan penuh percaya diri, pasti akan hancur di dalam sana. Dan memang benar. Lydia keluar dari ruangan itu dengan mata merah dan bengkak. Ia berjalan cepat melewati Bima tanpa menoleh, seolah Bima adalah wabah penyakit. Cinta dan kemesraan yang dulu mereka pamerkan kini lenyap, digantikan oleh ketakutan dan kebencian. Sore itu, mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi di parkiran basement. Tidak ada lagi kata-kata manis. Ini semua gara-gara kamu, bisik Lydia dengan marah. Kamu yang tidak hati-hati. Sekarang karirku hancur. Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu juga menikmatinya, kan? Balas Bima, suaranya tak kalah sengit. Kepanikan membuatnya menjadi egois. Kamu tahu aku punya keluarga? Seharusnya aku apa? Menolak manajer yang terus-menerus menggodaku? Kamu yang punya kuasa, Bima. Kamu yang memulai semua ini. Pertengkaran mereka penuh dengan tuduhan dan saling menyalahkan. Ikatan yang mereka pikir adalah cinta ternyata begitu rapuh, mudah retak di bawah tekanan. Mereka sadar, mereka tidak sedang berjuang bersama. Mereka berjuang menyelamatkan diri masing-masing. Di rumah, Rania menjalani harinya dengan tenang. Ia membuat kue coklat kesukaan Arga, menyiram tanaman di taman, dan sesekali memeriksa ponselnya. Menunggu. Pukul 6 sore, Bima pulang. Penampilannya 100 kali lebih buruk dari pagi tadi. Ia masuk ke rumah seperti mayat hidup, melemparkan tasnya ke sofa, dan duduk dengan pandangan kosong. Rania mendekat, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Hari yang berat ya, Mas? Tanyanya dengan suara penuh simpati. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Tidak apa-apa, Mas, lanjut Rania. Apapun hasilnya, kita akan hadapi bersama. Kamu tidak sendirian. Kamu punya aku dan Arga. Kata-kata, kita akan hadapi bersama, itu terdengar seperti ironi yang kejam di telinga Bima. Ia menatap wajah Rania, wajah istrinya yang tulus dan penuh cinta. Rasa bersalah yang tak tertahankan membuatnya ingin berteriak dan mengaku. Tapi ia tidak bisa. Ketakutan kehilangan segalanya, pekerjaan, kehormatan, dan keluarga ini, membungkam mulutnya. Ia tidak tahu bahwa wanita di sampingnya inilah sumber dari semua kekacauannya. Ia tidak tahu bahwa ketenangan dan dukungan yang ditawarkan Rania adalah bagian dari siksaan paling kejam. Rania membiarkannya tenggelam dalam neraka rasa bersalahnya sendiri. Di akhir minggu, HRD mengumumkan bahwa Bima dan Lydia diskors sementara, menunggu keputusan final dari Dewan Direksi. Badai telah merobohkan pohon mereka, namun akarnya belum sepenuhnya tercabut. Rania tahu, pekerjaannya belum selesai. Masa skorsing adalah neraka bagi Bima. Terkurung di rumah, ia seperti singa yang kehilangan taringnya. Setiap hari ia hanya mondar-mandir di ruang tamu, menelepon kontaknya di kantor untuk mencari tahu nasibnya, namun semua hanya memberinya jawaban yang mengambang. Kecemasan dan ketidakpastian menggerogotinya tanpa henti. Ia kehilangan nafsu makan, menjadi pendiam, dan sering melamun. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan di sanalah, Rania melihat kesempatan emasnya. Bagi Rania, Bima yang sedang rapuh ini adalah tanah liat yang mudah dibentuk. Tahap kedua rencananya kini bisa dijalankan, mengamankan masa depan finansialnya dan Arga. Ia tidak akan membiarkan Bima, dalam kepanikannya, menjual aset mereka untuk menyelamatkan diri atau bahkan untuk membiayai hidup barunya bersama Lydia nanti. Semua yang mereka miliki, yang dibangun di atas keringat Bima dan pengorbanan Rania, harus jatuh ke tangan yang tepat. Tangan Rania. Suatu malam, setelah Arga tidur, Rania duduk di samping Bima yang sedang menatap kosong ke layar televisi yang mati.
Rania memulainya dengan sangat hati-hati, dengan nada seorang istri yang cemas namun bijaksana. Mas, panggilnya lembut sambil mengusap lengan Bima. Aku tahu kamu sedang banyak pikiran. Aku juga ikut khawatir. Bukan cuma khawatir tentang masalah di kantor, tapi juga tentang masa depan kita, terutama Arga. Bima menoleh, tatapannya lelah. Aku minta maaf, Ran. Aku sudah menyeret kalian ke dalam masalah ini. Rania menggeleng, memasang ekspresi paling tulus yang bisa ia kerahkan. Saha, ini bukan salahmu sepenuhnya. Mungkin ini cobaan buat keluarga kita. Tapi kita harus pintar, Mas. Kita harus melindungi apa yang kita punya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku kepikiran sesuatu. Masalah di kantor ini, kita tidak tahu akan berakhir seperti apa. Bagaimana kalau untuk berjaga-jaga, kita amankan aset utama kita, terutama rumah ini? Bima mengerutkan kening. Diamankan bagaimana? Aku takut, Mas. Takut kalau nanti perusahaan menuntut ganti rugi atau apapun, mereka akan menyita aset kita. Rumah ini kan atas nama kamu. Aku tidak mau Arga sampai kehilangan tempat tinggal, kata Rania, suaranya dibuat sedikit bergetar, seolah menahan tangis. Bagaimana kalau untuk sementara, surat rumah ini kita balik nama atas namaku saja? Jadi, apapun yang terjadi padamu di kantor, rumah ini akan aman. Ini demi Arga, Mas. Logika yang Rania tawarkan terdengar sangat masuk akal bagi Bima yang pikirannya sedang kalut. Ia melihatnya bukan sebagai tipu muslihat, melainkan sebagai bukti cinta dan kepedulian istrinya yang luar biasa. Di saat ia terpuruk, Rania masih memikirkan masa depan anak mereka. Rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi. Kamu benar, Ran. Kamu selalu berpikir jauh ke depan, ujar Bima dengan suara serak. Aku setuju. Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Aku akan tanda tangan apapun yang diperlukan. Rania hampir tidak bisa menahan senyum kemenangannya. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah percaya padaku. Tak berhenti di situ, Rania melanjutkan langkahnya. Satu hal lagi, Mas. Tabungan kita. Selama ini kan kita simpan di rekening bersama. Mungkin lebih baik, selama masa-masa tidak pasti ini, sebagian besar kita pindahkan ke rekening atas namaku. Biar aku yang kelola pengeluaran. Kamu fokus saja menyelesaikan masalahmu. Jangan sampai nanti karena panik, uangnya terpakai untuk hal yang tidak-tidak. Sekali lagi, Bima setuju tanpa berpikir panjang. Ia merasa Rania hanya mencoba membantunya, mengambil alih beban agar ia bisa fokus pada pertempurannya. Ia sama sekali tidak sadar bahwa Rania sedang melucuti semua persenjataannya, satu persatu. Keesokan harinya, Rania bergerak cepat. Ia sudah menghubungi notaris kenalannya seminggu yang lalu. Semua dokumen balik nama sudah siap. Di hadapan notaris, dengan wajah yang masih kuyu, Bima menandatangani semua berkas yang disodorkan. Ia menyerahkan sertifikat rumah impian mereka, benteng yang ia bangun untuk keluarganya, ke tangan Rania sepenuhnya. Setelah itu, mereka pergi ke bank. Bima, dengan patuh, memindahkan sebagian besar isi rekening bersama mereka ke rekening pribadi Rania yang baru dibuat. Saat mereka kembali ke mobil, Rania menggenggam tangan Bima. Terima kasih, Mas. Sekarang aku sedikit lebih tenang. Apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Bima hanya mengangguk lemah. Ia merasa telah melakukan hal yang benar untuk melindungi keluarganya, padahal ia baru saja menyerahkan kunci kerajaannya kepada wanita yang akan segera mengusirnya. Rania menatap keluar jendela mobil dengan tatapan dingin. Benteng pertahanannya sudah kokoh. Amunisinya sudah penuh. Ia telah mengamankan masa depannya dan masa depan Arga. Kini, ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Bima bisa dipecat, bisa hancur, Rania tidak akan ikut tenggelam bersamanya. Ia sudah menyiapkan sekoci penyelamat untuk dirinya sendiri. Kini, ia hanya tinggal menunggu keputusan final dari kantor Bima. Menunggu paku terakhir dipukul ke dalam peti mati karir suaminya, sebelum ia sendiri yang akan memukul paku terakhir ke dalam peti mati pernikahan mereka. 1 minggu setelah masa skorsing terasa seperti 1 dekade. Bagi Bima, setiap detik adalah siksaan. Ia terjebak dalam limbo,
Tak lagi bekerja namun belum resmi dipecat, digantung di antara harapan tipis dan jurang keputusasaan. Rumah yang dulu menjadi tempatnya beristirahat kini terasa seperti penjara. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menatap ponsel, berharap ada keajaiban, sebuah panggilan yang mengatakan semua ini hanya salah paham. Namun, keajaiban itu tidak pernah datang. Rania, di sisi lain, adalah perwujudan ketenangan itu sendiri. Ia dengan sabar merawat Bima yang semakin terpuruk. Ia membuatkan sup hangat saat Bima tak nafsu makan, memijat kepalanya yang pening karena stres, dan tak henti-hentinya berbisik, "Semua akan baik-baik saja, Mas. Aku di sini." Setiap sentuhan dan kata-katanya adalah manifestasi sempurna dari seorang istri setia, sebuah peran yang ia mainkan dengan begitu apik hingga ia sendiri nyaris percaya. Tapi di dalam hatinya, ia menghitung mundur, menunggu bom waktu yang ia pasang meledak. Hari itu akhirnya tiba. Rabu sore, saat hujan rintik-rintik mulai membasahi jendela. Ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar. Bukan panggilan, melainkan sebuah email dengan subjek yang membuat darahnya berhenti mengalir, surat keputusan Dewan Direksi. Dengan tangan gemetar, Bima membukanya. Rania memperhatikannya dari dapur, pura-pura sibuk mengaduk teh, namun matanya tak lepas dari punggung suaminya yang menegang. Bima membaca email itu dalam diam. Waktu seolah berhenti. Lalu, bahunya merosot. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara, seolah ikut merasakan kekalahan tuannya. "Sudah berakhir, Ran," bisik Bima, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku dipecat." Kata-kata itu menggantung di udara. Final. Tak terbantahkan. Vonis telah dijatuhkan. Karir cemerlang yang ia bangun selama lebih dari 10 tahun, reputasinya, kebanggaannya, semuanya lenyap dalam satu klik email. Ia bukan lagi Bima Andriansyah, manajer regional yang disegani. Ia kini hanyalah seorang pengangguran. Rania meletakkan cangkir tehnya dan segera menghampiri Bima. Ia berlutut di hadapan suaminya yang terduduk lemas di sofa, meraih wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak perlu berpura-pura kaget, ia hanya perlu menunjukkan simpati. "Ya, Mas?" ucapnya dengan nada tercekat. Ia menarik Bima ke dalam pelukannya, membiarkan kepala suaminya bersandar di bahunya. "Sabar, Mas, sabar. Ini ujian dari Tuhan." Bima menangis. Bukan tangisan diam-diam, tapi tangisan seorang pria dewasa yang hancur berkeping-keping. Ia meraung dalam pelukan Rania, menumpahkan semua rasa frustrasi, penyesalan, dan ketakutannya. Rania hanya diam, mengusap punggungnya, membiarkan badai emosi itu lewat. Dalam diamnya, ia merasakan getaran kemenangan yang dingin. Ini adalah suara dari kehancuran musuhnya. Sangat merdu. Di tengah isak tangisnya, ponsel Bima bergetar lagi. Sebuah panggilan dari Lydia. Dengan sisa tenaga yang ada, Bima menolak panggilan itu. Tapi Lydia tak menyerah, ia mengirim serangkaian pesan yang penuh amarah. "Aku juga dipecat. Ini semua salahmu. Kamu menghancurkan hidupku, Bima. Jangan harap aku akan diam saja. Kamu harus tanggung jawab. Kembalikan semua uang yang pernah kamu pinjam. Aku butuh itu sekarang." Ikatan cinta terlarang mereka telah membusuk menjadi transaksi utang piutang yang pahit. Wanita yang dulu ia puja-puja kini menjadi penagih utang yang kejam. Bima tertawa, tawa getir yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Ia telah kehilangan segalanya demi wanita itu, dan kini wanita itu pulalah yang menendangnya saat ia sudah jatuh. Rania mengintip pesan itu dari sudut matanya. Sempurna. Mereka saling menghancurkan, persis seperti yang ia harapkan. "Sudah, Mas, jangan dipikirkan. Jangan dibaca," kata Rania sambil mengambil ponsel Bima dan menonaktifkannya. "Wanita seperti itu tidak pantas mendapatkan energimu. Sekarang, yang penting adalah kita. Kita berdua dan Arga." Malam itu, Bima adalah pria yang kalah total. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya harga diri. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah Rania, istrinya yang luar biasa setia, satu-satunya pelabuhan di tengah badai. Ia memandang Rania dengan tatapan penuh terima kasih dan penyesalan. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu,
Ran, bisiknya. Aku telah gagal. Kamu tidak gagal, Mas, sahut Rania lembut, menatap lurus ke matanya. Kamu hanya tersandung. Aku akan bantu kamu berdiri lagi. Mulai besok, kita akan mulai lembaran baru. Bersama-sama. Bima memeluknya erat, mencium keningnya dengan penuh rasa syukur. Ia merasa beruntung masih memiliki Rania. Ia tidak tahu bahwa pelukan hangat itu adalah pelukan seekor ular sanca yang sedang melilit mangsanya erat-erat sebelum menelannya bulat-bulat. Rania telah berhasil memotong kedua sayap Bima. Ia telah melucuti semua hartanya. Kini, Bima adalah seorang pria yang tidak memiliki apa-apa, yang sepenuhnya bergantung padanya. Panggung telah siap untuk babak final. Babak di mana Rania akan melepaskan topengnya dan menunjukkan wajah aslinya. Rania melancarkan pemablasannya dengan mengusir Bima dari rumah dan membiarkannya jadi gelandangan. Tak akan ku biarkan orang lain menghancurkan hidupku termasuk suamiku. Aku akan menjadi wanita yang bahagia melihat pengkhianat kini merasakan karmanya.